Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan hari ini kita bakal lihat tentang high of the day dan low of the day. Itu mengartinya kalau hari itu adalah high yang mana dan low yang mana. Oke guys, maaf banget. Sebentar aja kita bakal lanjut videonya. Udah nonton lumayan lama video saya. Mereka sudah tahu tentang Fandanex. Ini yang baru-baru nonton videonya. Fandanex itu salah satu prop firm untuk kalian bisa trade yang prop firm yang terbaik. Yang saya pribadi juga pakai lumayan lama banget juga. Kalau kalian lagi nyari yang prop firm kalian bisa pakai Fandanex, saya bakal taruh linknya di bawah deskripsi saya. Kalian bisa pakai juga linknya, masuk ke web mereka dan kalian bisa tinggal register juga di sini, nanti di bahasa Indonesianya daftar. Jadi kalau kalian bisa berpilih banyak model, ada beberapa model di bawah juga ada 6.000, 15.000 dan 25.000. Kalian lagi nggak punya modal, nggak deposit $100, $200 daripada deposit gitu-gituan di real account, kalian bisa pakai account yang mereka punya modal 6.000, 15.000. Kalian bisa juga pilih ini yang uang termurah juga, biar kalian punya modal yang lebih gede, trade juga lebih enak daripada modal kecil. Kalian harus selesai beberapa persen, profit target 1 dan profit target 2 ada mereka. Oke, saya nggak mau jelasin semua di sini, saya bakal bikin video berikutnya, short video tentang Fandanex, gimana kita bisa pakai semua, jelasin apa itu loss, berapa loss bisa loss, dan semua saya bakal jelasin di sini ada semuanya, dan saya bakal bikin videonya yang berikutnya. Dan cuman saya kasih tahu kalau kalian lagi nyari untuk prop firm yang mana itu pakai, kalian bisa pakai salah satu prop firm itu prop firm Fandanex. Dan mereka juga punya semua event di acara-acara Kenya, semua Times Square kalian bisa lihat sendiri. Ini sudah terbaik, sesuai saya lihat ini yang paling baik ya. Dan memang dari saya, saran saya kalau kalian pengen pakai, boleh pakai. Kalau ada pertanyaan tentang ini boleh tanyakan ke saya. Oke guys, thank you dan kita lanjut ke video. Oke guys, jadi sebelum itu saya mau jelasin seberapa dulu, karena ya banyak orang sudah masuk ke channel grup Telegram channel, atau mungkin banyak sudah masuk ke YouTube channel, dan banyak banget masih mungkin ada satu grupnya yang pemula banget, di mana mereka belajar mungkin bisa dibilang price action atau support resistance, dan tiba-tiba nonton video saya. Ini video saya, ini ada salah satu trader price action, atau tiba-tiba dia nonton market sesuatu gimana dia pengen berubah pakai konsep ICT. Dan ada salah satu grup itu di mana mereka belajar SMC sebagai George Boss. Terus kalau ada order block yang tandain di atas, terus market reverse, dan mereka sell kayak gitu atau buy. Yang ada SMC yang bisa dibilang SMC palsu, yang mereka baru-baru belajar, dan mereka tiba-tiba lihat video kayak ginian, dan mereka pengen tertarik dengan videonya. Aku bilang yang jujur aja ya. Dan mereka pakai konsep, mungkin coba-coba pakai ICT konsep dengan SMC konsep, ada kayak gitu. Tapi ada juga salah satu grup yang sudah lumayan paham market structure dengan SMC, dan tiba-tiba mereka nonton beberapa video, mereka langsung paham ICT konsepnya. Mereka paham, tapi mereka nggak tahu gimana cara gabungin semuanya dan bikin salah satu strategi. Ini yang mereka bingungnya. Tapi yang semua ini masih pemula, di mana mereka masih belum paham apa saya maksud di video-video ini. Mereka cuma nonton video pullback atau video retracement atau market section, langsung lihat chart dan langsung praktekin. Dan mereka juga bisa gunain hal yang sama. Tapi sebenarnya mereka yang nggak tahu adalah kalau mereka masuk ke ICT konsep itu ada banyak macam-macam. Apa saya jelaskan di sini di YouTube channel itu dari basic banget pas kalian nonton market structure video, itu benar-benar basic. Siapa juga pas belajar SMC, mereka juga tahu mungkin price action juga punya strategi kayak SMC, kayak breakout structure kayak gituan di lower time frame, dan mereka di sini juga. Jadi 4 variasi ada, dan ada satu lagi yang benar-benar pemula banget,
baru mau pengen belajar dan mereka pengen langsung trade di market. Di sini semua tujuan kalian ada apa? Kalian harus paham apa itu ICT konsep, harus pengen kayak orang-orang senior di grup atau mereka share chat dengan external, internal, dan entry kayak gituan yang sangat menarik banget dengan lukis-lukis kayak mereka, kayak kalian itu pengen banget kayak mereka. Tapi sebenarnya kalian tidak paham belakang konsepnya, tapi kalian pengen banget kayak gitu, belajar, tapi tidak tahu cara gabungin semuanya market structure, lihat di mana high time frame apa, gimana lihat semuanya, kalian harus gabung biar punya salah satu understanding. Kalian jangan cuma nonton pullback video dan besok-besok kalian mau trade dengan pullback itu tidak bisa sama sekali. That's bullshit. Gak bisa kayak gitu. Kalian nonton salah satu kill zone video mau entry langsung besok, no, that's not the thing. Kenapa saya upload satu-satu? Itu kita belajar dari basic sampai paham. Jadi jangan harapkan satu video bisa bikin profitable, no. Yang orang-orang yang sudah senior, yang sudah punya yang ilmu lumayan dan mereka analisa yang lukis yang selalu menarik dan mereka paham betul banget konsepnya, mereka tuh tahu caranya apply di market, mereka bisa praktekin market di gimana konsep-konsep yang ICT ini, gimana mereka tahu, sudah paham. Jadi mereka bukan belajar dari saya doang, mereka belajar dari mungkin ada yang YouTuber lain, contoh T-Trades atau AM Trades. Kayak ada beberapa YouTuber bisa simplify itu, kalau ICT konsep itu kan lama, dan kalau langsung kalian nonton di Michael, video YouTube Michael itu kan berapa jam dan berapa episode, kalian susah kan. Jadi beberapa YouTuber T-Trades dengan aku juga banyak YouTuber, mereka tuh bisa dibilang mereka simplified konsepnya. Jadi mereka kalau bahasa gimana ya bilang, bahasanya bisa dibilang mereka yang cepetin yang konsep-konsepnya biar kalian paham dengan mudah. Mereka bikin video yang lebih cepat biar kalian paham dengan mudah. Jadi bukan hanya untuk nonton saya cuma cukup, enggak. Kalian harus lihat apakah yang YouTuber lain juga kalian pengen lihat, apa saya belajar dari dia, apa bisa saya belajar dari ini gimana, ini semuanya kalian ambil satu-satu dan gabungan biar paham konsepnya. Oke, enggak boleh kalian langsung terjun dalam satu video mau pengen trade, no, enggak boleh. Saya juga pribadi ini udah saya 2 tahun, udah hampir 2 tahun. Saya sekarang juga masih kadang ada yang saya belajar juga, masih ada yang banyak yang saya harus belajar juga dengan ICT konsep. Aku sudah cukup lumayan belajar, tapi kadang-kadang aku nemu yang kayak konsep beberapa high of the day, low of the day, saya jarang pakai, tapi ternyata itu juga membantu. Ya, jadi kalian itu benar-benar harus sabar dan belajar lebih santai. Bukan belajar dari aku juga, jangan harap ini harus dari Chantrader, no, nggak usah. Kalian bisa juga nonton video saya dan menonton video orang juga. Tapi sekali lagi, kalau kalian pilih mau pengen nonton videonya, pilih yang YouTuber jelas. Jangan pilih YouTuber cuman kasih tahu berapa menit dan gini. Jangan pilih yang kayak YouTuber kayak itu. Kamu kalau lihat satu video harus paham videonya bisa membantu kamu nggak. Itu yang kalian praktekin dulu. Jadi banyak YouTuber, mereka itu cuma pengen konsep doang. Dan mereka bikin video-video yang short term video. Jadi jangan percaya dengan itu. Yang cari yang YouTuber mana biar kamu paham dengan mudah. Jadi jangan langsung, mungkin ya, kita punya kan berapa tipe orang. Jadi tipe orang ini pengen belajar langsung dari salah satu mentor. Atau bisa dibilang, ini di sini ada A, ini orang, atau di sini ada B, di sini 3. Ini tiga orang jago analisa ICT konsep dan mereka chartnya kayak lukisnya benar-benar bagus, entry-nya kelihatan bagus. Jadi ini pemula-pemula yang masih nonton baru-baru masuk ke video contoh, mereka langsung lihat chart-chart mereka tertarik. Oh, ini dia bisa jago. Gimana dia bisa jago? Aku mau langsung coba tanya dia. Kalian bisa juga tanya, tapi kalian jangan terjun ke mereka dan tanya, oh, Mas bisa ajarin enggak?
Itu yang kalian salah. Dan ini orang-orang di sini tanya ke saya, ini mentor, ini salah satu orang bisa ajarin ini enggak dengan benar, atau ini bisa. Ini semua orang juga, mereka juga kasih effort yang benar-benar cukup berat banget untuk belajar konsepnya. Jadi kalau dulu memang waktu saya belum mulai video di sini, dulu juga susah, bukan banyak orang bahas ini, tapi cari orang community untuk belajar itu susah betul banget. Jadi apa aja belajar harus dari YouTube Michael. Jadi kita sudah punya community. Jadi tinggal tanya ke orang, ini baru masuk apa, ini bisa pakai nggak? Tanya aja sama komunitas itu, banyak chat, bisa lewat chat juga bisa, banyak orang. Jadi kalian sudah enak dengan komunitas. Jadi kalian pakai itu dengan mudah. Kalian kalau ada pertanyaan tinggal tulis, ada bisa nggak guys ini kalau gini-gini, kan tanya aja biar belajar lebih jelas, atau tambah bayar ke siapapun lebih gimana ya, itu memahaminya lebih easy aja. Dan berapa video saya sudah upload dengan paham yang betul-betul mudah banget. Jadi kalau kalian tidak tahu atau tidak paham apply konsepnya ke ICT konsep, saya sarankan juga jangan langsung lemah, jangan langsung pikir aku tidak bisa mengerti. Enggak, bukan gitu. Kamu belum cukup belajarnya. Belajar lebih dahulu. Dan banyak orang di sini ada kerja, sekolah, masih kuliah, dan nggak ada waktu untuk nonton dan kasih effort ke trading. Ini orang-orang ini, itu mereka ada mindset satunya. Mereka maunya pembayaran ke siapapun dan ambil mentoring dan langsung praktekin, langsung fix jam dan langsung mau one-on-one mentoring atau gimana. Banyak banget guys, diemnya itu penuh dengan ini. Bang, saya gini SMC basic, saya langsung tahu, kalau ajarin langsung saya bisa praktekin, tolong. Saya kasih tahu satu. Kamu ajarin gratis juga di YouTube, kalau ajarin satu-satu juga. Kalau kamu nggak kasih effort yang sebenarnya benar, kamu nggak bisa. Dan saya juga, kalau kalian pengen belajar dari langsung saya bakal kasih tahu apa yang ada di YouTube. Saya nggak ada benar-benar, oh teori ini bisa bikin profitable. No. Aku bisa bantu apa? Kalau misalnya kalian mau langsung belajar dari saya, aku bisa bantu apa? Mungkin kalau kalian itu basic banget, mau pengen belajar, saya bisa dari mungkin structure ke apa itu external internal, saya bisa gabungin, praktekin, kasih belajar buat kalian, bisa bikin kalian at least 80% atau 70% sampai ke orang-orang yang bisa analisa ICT konsep lumayan bagus. Saya bisa sampaikan sana aja. Tentang tanya saya, bang bisa bagi signal, bang bisa ini, bisa itu. Enggak, aku enggak mau. Trading is a solo game. Kamu harus belajar sendiri, kamu harus buka entry juga, apa juga, kamu harus punya diri, percaya diri sendiri. It's a mind game. So, gimana pun, apapun kamu belajar dari siapapun. Dan tanya ke saya, ini mentor ini bisa nggak? Aku mau bayar seberapa ini, aku bisa nggak bang, tolong saranin, atau bisa nggak ini bagus nggak mentornya? No, aku nggak tahu. Mentor itu banyak mentor ada. Mentor satu adalah abal-abal. Mentor satu ada pura-pura tahu semuanya. Mentor satu ada kalian tahu sendiri. Pengennya bayar gede, tapi ilmunya kosong. Dan di sini juga dia nggak pengen ajarin, tapi cuman dia bilang, oh aku bisa kasih signal live gini-ginian ada juga. Ada juga salah satu mentor, ya kalian tahu lah sendiri, suruh register IB, suruh register itu, bla bla bla, macam-macam. Dan kalau kalian pengen pilih mentor di mana dia bisa ajarin kamu 0 sampai ke lumayan strategi yang dengan benar. Jangan pilih dia kasih signal kamu, pilih saya bayi di sini, sell di sini. No, jangan pilih kayak gini. Pilih apa yang ilmu dia bisa sampaikan ke kamu, biar kalian bisa belajar, biar kalian lakuin sendiri. Jadi jangan pilih yang salah, oke? Okay? Jangan pilih yang salah, pilih yang benar. Dan tanya ke aku, Bang San bisa nggak tolongin saya yang gini-gini. Sebenarnya saya nggak mau sekarang. Saya mau upload semua materi, semua trading plan, semua bakal harus bahas dengan gratis di YouTube channel. Semua sudah selesai. Baru saya mungkin kalau ada waktu, aku bakal pilih waktu untuk mengajarin orang.
Dan di situ juga saya tidak bakal kasih signal, saya tidak bakal ajarin yang tentang baru-baru. No, that's not my job. Aku bakal ajarin apa yang saya sudah sampaikan, dan kalau kalian masih tidak bisa gabung semua materi, saya bisa tolong gabungin semua materi sampai mungkin 90% sampai ke di sini, dan kalian harus bisa analisa sendiri dengan benar. Itu saya bisa sampaikan. Saya tidak bisa kasih signal kamu, saya tidak bisa kasih apa, gimana. No, aku nggak bisa gitu. Saya, pribadi itu memang jujur. Kalau kalian gimana, coba aja kalian join mentor siapapun. Dia nggak bakal kasih tahu sampai gimana juga. Dia kasih tahu, oke, hari ini kita lihat bos, besok liquidity, gini-gini, oke, kelas selesai. Ini, itu aja mentoring. That's kind of bullshit. No, aku nggak mau. Kalau aku benar-benar jadi, kalau kalian pilih aku dari benar-benar mau ajarin, saya harus ajarin sampai at least sampai tertinggi 90% biar kalian paham. Saya sih sebenarnya nggak mau kata mentor itu, kalau kata mentor itu malu banget. Mentor itu kalau mengertinya, kalau kalian pilih salah satu mentor, itu mentor harus jagain kamu sampai suksesnya. Itu mentor harus lakuin kerja yang itu. Saya nggak mau bilang jangan join di sini, jangan join. No, itu terserah kalian. Saya pokoknya untuk kalian saya bisa apanya. Semua apa yang saya belajar saya bakal tampil di YouTube. Belajar atau enggak itu terserah kalian. Saya nggak ada urusan. Kalau kamu nggak ada waktu atau gimana, kalau pengen itu urusan kalian. Jadi belajar atau gimana, kasih effort itu urusan kalian. Kalau kamu nggak bisa kasih effort, ya you will pay for that. Kalau kamu bisa kasih effort dengan benar, ya kamu bisa cari di mana-mana ini gini, cari oke ini bisa nggak, tanya-tanya terus. Itu yang effortnya kalian bisa lakukan. Kalau enggak ya itu terserah kalian ya. Oke, itu aja sampai, karena banyak diam guys. Saya yang capek banget balas-balas satu-satu. Aduh, bener-bener capek banget di diem. Instagram juga semuanya di diem-diem. Apalagi banyak-banyak channel. Aku nggak mau banyak, kalian jujur aja, banyak broker channel, banyak yang Telegram channel DM saya promote. Saya semuanya saya tolokin. Saya nggak ambil 1.000 juga, satu juga saya tidak ambil. Beberapa orang juga saya kasih 1 juta, 3 juta untuk promote terus berapa hari. Saya tolak semuanya, tidak ambil satu pun, karena saya tahu itu memang ilmunya mahal banget. Saya kasih tahu gratis, itu banyak orang bingung. Kalian tahu kita grow sendiri, kita grow each other. So I don't wanna go with this pembayaran gimana pun. Dan saya kasih jujur aja, saya bakal upload semuanya gratis di YouTube. Nggak ada pembayaran apapun. 0 sampai selesai. Kapan saya selesai Citycon sampai itu saya bakal kasih tahu semuanya gratis di YouTube. Dan belajar atau enggak itu terserah kalian. Kalau memang kalian pengen belajar dari langsung saya, itu kalian harus tahu yang basic semuanya. Itu baru saya bisa ambil secepatnya kamu ke berapa persen dari 0 yang kamu masih ada. Jadi jangan harap aku, kalau kalian kasih effort di YouTube, semua YouTube ada videonya. Dan kalau kalian langsung dari saya aja, kalian belajarnya sama hal ada di YouTube, nggak ada bedanya. Jadi lebih mending kalian fokus ke YouTube aja, oke? Oh yes, aku nggak mau ambil waktu lagi karena ini udah lumayan lama banget. Sebelum kalian nonton ini, kalian wajib nonton video yang saya dulu sudah bikin video ini. Kalian wajib nonton video ini sebelum nonton video ini, dan kalian harus nonton video Killzone juga. Ada 2 part Killzone. Pertama itu yang Killzone, kalian sudah tahu basic of Killzone, dan part 2 ada Killzone ini. Kalian ini pertamanya dan ini part 2-nya, dan terakhir kalian lihat harus nonton yang Power of 3 basic yang saya sudah kasih tahu gimana candle daily buka. Saya tidak mau kasih tahu di sini. Saya langsung pengen masuk ke konsep aja. Saya nggak mau ya ngomongan lagi tentang ini lagi, dan langsung saya praktekin. Kalau kalian belum tahu apa yang saya jelaskan, harus nonton dulu. Kalau enggak, jangan nonton video ini, makin pusing aja. Oke, jadi apa itu high of the day dan low of the day adalah ketika harga buka, jam berapa harga buka biasanya. Algoritma buka, yang market algorithm buka sebenarnya dari midnight open, which is
00:00. Itu kalau Indonesia waktu sekarang ya jam 12, disitulah midnight open buka. Oke, dan di sini kalau kalian lihat di bawah ada 2 macam kill zone dan kita menggunakan trading atau kita bisa bilang kita trade waktu-waktu ini aja. Oke, waktunya ini aja. Kalau Asia kita tidak pernah trade atau saya tidak sarankan untuk Asian session untuk trade. Kita mulai trade-nya salah satunya London Kill Zone atau New York Kill Zone. Biasanya ya, kalau biasanya ketika harga buka dan apa yang terjadi, kalau kita harus tahu sebelum candle midnight buka, kita harus tahu apakah hari ini bakal jadi bullish candle atau bearish candle atau candle, salah satunya harus tahu apa yang harus terjadi hari ini. Itu yang bikin kamu dapatkan biasnya. Paham ya guys? Saya sekali ulang. Gimana pun kalau kamu mau lihat high of the day atau low of the day dengan power of 3. Yang mau lihat ini, sebelum lihat ini, kalian harus tahu daily candle mau kemana dulu. Gimana kalian tahu daily candle mau kemana dulu? Yang candle berikutnya mau kemana? Apakah ini bullish candle atau bearish candle atau bullish reversal candle? Kalian harus tahu. Besok saya ekspektasi harus bullish candle. Gimana itu bisa terjadi? Sekarang kalian harus tahu sendiri gimana saya tahu besok adalah bullish candle. Gimana harus tahu? Dari narrative. High time frame narrative. Gimana kita tahu high time frame narrative? Balik lagi ke sini. Maaf banget sebelumnya saya belum jelas itu high of the day atau low of the day itu apa in bahasa Indonesia. Sabar dulu, saya jelaskan ini dulu biar kalian langsung paham intinya. Oke? Banyak orang tanya ke saya, Bang, kalau masuk ke chart pagi-pagi lihat apa? Kita pertamanya pas masuk ke high time frame atau pas masuk ke chart pagi atau kalau kalian buka kill zone atau apapun kalau kalian masuk ke chart, kalian harus tanya ke diri sendiri, apakah high time frame lagi di mana? Apakah high time frame ambil liquidity dan lagi kejar ke imbalance? Atau dia cari imbalance? Ya, bisa dibilang itu bolak-balik aja. Ambil liquidity atau cari imbalance. Kalian harus tahu ada apa yang terjadi di market. Atau kita bisa dibilang itu sudah ambil imbalance mau ke liquidity lagi nggak? Lakuin 2 hal. Liquidity imbalance, imbalance liquidity itu semua basic sudah harus tahu kalian. Itu yang otak kita harus fix sama itu. Atau lagi ranging dalam satu high and low. Dan pasti tanya, itu gimana pan rangingnya? Makanya kamu nggak nonton videonya selengkapnya. Kamu cuma pura-pura nonton video yang banyak dan bilang saya sok tahu semuanya. Yang ranging gimana, pilih PR gimana saya sudah bikin videonya ini. Dalam ini saya jelaskan gimana kita menghindari yang lagi ranging. Ranging itu adalah sideways market. Kalau salah satu high and low, market rebalance. Jadi eksternal sudah ambil, market lagi ke internal. Dan di situ muter terus di dalam range ini. Jadi high ini dan low ini. Dan ini semua internal structure bakal bikin kamu pusing kalau kamu masih tetap trade di dalam sini. Kamu kapan harus trade? Kalau eksternal di sebelah eksternal sudah ambil dia, kamu kerjaannya sampai ke internal. Kalau sudah sampai ke internal, kamu harus exit. Kamu nggak ada urusan lagi di sini. Urusan lagi di mana? Kalau memang dari internal ke eksternal ada order flow bisa ambil. Kalau market cuma muter-muter sini, kamu tidak boleh trade di sini. Kamu tinggal catetin high dan low dan nunggu sampai break lagi atau break ke atas lagi. Itu yang ranging market. Jadi kalau di dalam area ini jangan lakukan trading di dalam ini. Tolong jangan lakukan itu. Itu sangat bahaya guys. Tidak ada bergunanya kamu catatkan di dalamnya boss chart itu tidak ada berguna. Kalau kalian mau cek yang di Telegram saya kasih tahu itu yang terakhir gimana menghindar dari akumulasi yang satu high to satu low. Kalau kalian belum join juga boleh join di Telegram, semua ada di deskripsi guys, oke? Jadi kita harus tahu satunya apakah itu ambil liquidity atau itu cari imbalance. Atau itu dari imbalance lagi cari liquidity bolak-balik. Atau market lagi range di satu high and low. Oke, itu yang pertanyaan kedua kalian harus tahu. Kalau ini sudah tahu, ketiga, kalau sudah contoh ya,
kalau liquidity ambil, apa harus lihatkan? Lower time frame structure. Apakah langsung masuk ke entry? No, nggak usah masuk ke entry. Santai, nggak usah pengen gas buy-buy. No, nggak usah. Biarin aja. Biarin dia 1 hari, biarin aja. Kalau memang kalian punya contoh di sini, kalian lihat. Oke, kalau kalian lihat memang ini sudah ambil eksternal dan turun ke bawah. Yang satu candle biarin guys, nggak usah kejar kamu. Nggak, ini 4 jam satu candle. Kalau 4 jam kamu biarin, yang berikutnya kamu tahu market bakal naik atau enggak. Kamu jangan masuk di sini 1 menit dan coba untuk buy di breaker atau unicorn entry, tidak usah. 4 jam ada, biarin. Satu candle 4 jam biarin. Coba lihat ada apa di sini. Kalau belum jelas, biarin yang berikutnya candle. Sampai kamu punya salah satu order flow naik ke atas buy side of the curve. Biarin harganya. Jangan kejar buy. Nggak usah. Makanya saya bilang di sini. Kalau sudah ada yang lebih enak lower time structure, banyak guys di Telegram saya kasih tahu high time frame order flow, low time frame structure, banyak banget contohnya ada di Telegram. Kalau kalian memang pengen lihat, tunggu saya selesai semua dulu di sini, nanti aku kasih tahu contoh dengan benar. Dan kalian harus tahu lower time frame structure dulu. Apakah lower time frame structure naik ke atas atau masih akumulasi di situ? Kalau sudah ambil external range liquidity, di sini sudah ambil external range dan mungkin akumulasi di sini, nggak usah perhatikan, nunggu sampai benar-benar jelas break ke atas dan naik, baru kalian mikir untuk buy. Sampai itu nggak usah. Accumulation sideways itu awas guys, tidak menghindar dari itu. Dan apa itu di sini? Kalau ini 2 hal tidak ada, apa harus lakukan? Kamu diam dan wait sampai dia kasih indikasi. Kalau tidak ada ini dua-duanya, you don't trade. Kamu nggak punya bias, nggak ada bias untuk buy atau sell. Dan banyak orang sekarang, mereka nggak mau nunggu pagi, siang, nggak mau. Asia aja kejar sell, buy, sell. Kalau market dalam range, kamu harus nunggu sampai break. Itu berapa hari ambil, tidak tahu itu berapa hari bakal ambil. Kalau kamu pilih satu pair, kamu harus benar-benar nunggu sampai berapa hari juga, harus break dari range ini, baru bisa lagi ke naik atau turun. Kamu harus nunggu. Kalau punya beberapa pair, ya udah terserah, pakai aja pair lain lebih jelas. You need a strategy bikin kamu make sense. Oke, kalau strategi ini kalau terjadi, saya bisa buy karena market lagi naik, saya bisa ikutin trennya. Aku nggak mau dalam masuk sini, itu tidak ada bergunanya guys, sumpah saya bilang. Jadi please wait, sabar sampai dia kasih salah satu indikasi. Contoh kayak lihat di sini. Misalnya harga masih di area ini, tidak ada ini semuanya. Kalian pikir aja masih di dalam area ini. Kalian pikir apa? Pertanyaannya, kalau saya pribadi, saya bakal nunggu sampai break ini low. Kalau break ini low, saya tahu sendiri ini masih ada imbalance di sini. Ini harus fill, harus di fill. Jadi saya tunggu apa? Saya tunggu sampai lower time frame structure terjadi. Saya nggak mungkin lihat candle ini mau sell terus. No, aku nggak mau. Aku maunya kapan market ambil liquidity balik ke imbalance. Kapan dari imbalance balik ke liquidity. Ini saya lebih fokus daripada aku buy di dalam range. Contohnya ini high dan ini low. Market sudah sampai sini, oke? Ini contoh ya, lagi sideways. Market dari high, ini low. Dan market sudah sampai ke internal range liquidity. Kalau ini turun, bisa sell. Kalau ini nggak turun dan muter sini, sana, sini, naik terus, naik. Kalau lihat gold, kalian perhatikan nanti gold, saya kasih contoh. Gold itu benar-benar berapa hari di dalam range, bisa buy dan sell itu terserah, tapi saya pribadi tidak sarankan untuk pemula, menghindar dari akumulasi. Kalian lihat akumulasinya di sini, ini semua kalian menghindar. Gimana kalian full? Ini kalau lihat external ambil dengan displacement balik lagi range, jadi kamu bisa target high ini. Itu juga saya sudah jelasin di video itu, tinggal nonton aja biar gampang pahamnya. Kalau kalian sudah punya high time frame narrative, contoh ini sekarang kita sudah ada high time frame narrative. Contoh di sini, kalau kalian lihat di sini,
Dan kita ambil contoh, kita sudah ambil high time frame narrative di sini. Contoh kita sudah ambil. Jadi, melanjutnya apa harus kalian lakukan di sini? Nunggu sampai lower time frame structure kasih indikasi naik. Jadi kalau kalian turunkan sini, kalau kita turunkan 15 menit, saya hapus dulu ini semuanya. Ini sudah ambil external range liquidity. Sekarang kalian harus nunggu apa? Apakah lower time frame structure ada enggak? Gimana kita lihat? Kita harus nunggu salah satu PDRA harus mengikuti, harus respect. Atau kita bisa dibilang kita harus ada higher highs and higher lows yang mengikuti arahnya ke atas. Atau kita harus punya buy side of the curve. Buy side of the curve kita harus wajib pada. Jadi kamu tidak harus lakukan apa-apa di pertama daerah ini. Kamu tunggu dan lihat apakah salah satu PDRA menghormati harganya. Dan kalian lakukan apa? Nunggu sampai besok. Ini kalau terjadi malam atau pagi subuh ini terjadi, kamu harus nunggu sampai besok. Kalau kalian baca di sini, kalian bisa lihat di sini. Kalau udah selesai yang apa harus lakukan lower time section, fokus ke hari depan dengan salah satu daily candle. Sekarang kalian paham nggak kita masuk ke sini? Gimana kita tahu daily candle bakal terjadi? Dari ini. High time frame, narrative, lower time frame structure. Kalau lower time frame structure sudah kasih indikasi market mau naik, kamu harus lakuin apa? Besok hari, apa kamu harus di sini sudah ada lower time frame structure menaik ke atas. Besok pasti market bakal fill imbalance-nya. Jadi besok pasti ada apa? Open, low, high, close. Bullish candle. Besok pasti ada. Jadi saya bisa pakai power of 3. Open, low, high, close. Sampai ke PDRA. Saya bisa pakai power of 3. Di sini sampai ke internal range security. Kalau di sini sudah fix pertama hari. Atau malam. Semuanya biarin area ini. Nggak usah fokus ini. Kamu bakal dapat konfirmasi di bawah sini. Misalkan harga mau naik, kamu bakal dapat konfirmasi sini. Bisa jadi 1 hari atau 2 hari, 3 hari juga kamu bisa dapat. Jadi pertama hari ini sudah konfirmasi, hari kedua, hari ketiga sampai internal range liquidity di sini. Kalian lihat di sini. Kalian bisa sampai ke internal range liquidity. Berapa hari dia ambilkan waktu sampai sana juga kalian bisa fokus daily candle. Jadi gimana tahu daily candle bakal bullish atau bearish? Dari semua narrative ini. Tidak boleh sembarangan kamu bisa bilang besok bisa. Kalau besok ada daily candle break ke atas, misalnya gini. Misalnya ada break low yang daily candle break ke bawah, besok candle lanjut ke bawah, tidak bisa bilang kayak gitu. Kamu bisa analisa dengan salah satu strategi, kamu bisa tahu besok hari ke depan market mau kemana. Misalnya banyak kamu bisa lihat, tinggal tulis saja di YouTube. Ada beberapa strategi bilang, oke, low sudah break, besoknya pasti ada turun daily candle lanjutnya. Di sini lihat, satu break ke atas, daily candle lanjut. Break ke atas, daily candle lanjut. Kenapa di sini tidak lanjut ke bawah? Kenapa naik ke atas? Tanyakan diri sendiri. Kenapa orang-orang kan itu ada salah satu model next day model. Banyak orang lihat di chart next day model pikir kalau sudah break salah satu low langsung kita bisa nyari sell. Break high, no. That's not how it works. Itu bukan caranya kerja. Kamu harus tahu gimana next day model bisa lakukan. Next day model ketika kamu memang harga mau naik, kamu bisa pakai next day model sampai naik ke atas. Ketika harga sudah ketemu PDRA mau lanjut ke bawah, di situ harus pakai next day model. Bukan kamu kalau pakai hari ini next day model, besok harus lanjut dong. Kenapa dia naik ke atas? Itu kan pikir dengan logika. Itu yang saya sampaikan. Kamu butuh strategi yang masuk akal. Kamu tidak boleh bilang, contoh banyak YouTuber kalian bisa lihat cuman kasih tahu daily candle bisa dapat bias. No, aku nggak mau bilang gimana, cuman saya kasih tahu aja, jangan pembodoh dengan orang-orang kayak gini ya. Jadi fokus aja apa yang bikin masuk akal. Kalau memang ini imbalance sama fill, ya harus daily candle naik ke atas biar fill imbalance-nya. Jadi kalian lakukan apa? Kalian nunggu sampai
besok hari buka. Jadi kita catatkan di sini besok harinya kapan buka. Jam 12 siang di sini. Jam di sini buka. Di sini kan sudah selesai kemarin subuh sampai kamu nggak sampai Asian sesi ini kan jam 12. Jadi sebelum itu bakal ada apa? Asian session di sini. Kamu tidak harus bangun yang benar-benar market mau naik now aku lewat. No, kamu buka chart ketika midnight buka. Buka aja chart ketika midnight buka. Yang sebelah yang kiri ada semua ini, kamu nggak usah tidak peduli apapun. Kamu buka chart ketika midnight open buka jam 12 siang, kamu buka chartnya. Nggak usah kamu buka sebelum itu, entry-nya lewat. No, entry tidak bakal lewat. Karena kalau salah satu daily candle buka, dia terjadi apa? Open, dia bakal ada manipulasi. Yang itu kan katakan Judas swing atau apa, saya nggak tahu. Itu kan bakal ada momen yang palsu, pasti ada sebelum candle penaikan. Mungkin kalau ada, makanya saya bilang guys, kalau kalian sudah nonton video yang Power of 3 Basic yang saya upload, langsung paham ininya. Nggak usah kayak pikir, itu apa ya Power of 3. Itu jangan bingung. Kalau bullish candle kita ekspektasi hari ini, bakal ada open low yang area ini manipulasi. Kamu harus ada tiap kali kamu mau buy, harus ekspektasi Judas swing ini. Yang Judas swing bukan langsung besok-besok lihat jamnya Judas swing. No, Judas swing adalah momen yang palsu bikin seller, isi seller. Jadi kalau mungkin banyak orang lihat candle-candle gede ini, pasti mereka gadget sell. Kenapa dia langsung naik? Alasannya masih ada imbalance di atas, belum ke refill. Di sini sudah konfirmasi salah satu fair value gap, hold harganya bikin higher guy baru. Jadi kalau kalian fokuskan apa adalah tunggu sampai market hari buka. Besok jam 12 buka. Di sini dah open algorithm bakal mulai. Jadi di sini dapat kita apa? Kita bakal dapat midnight open di sini. Jadi kita fokusnya adalah midnight open dengan hari yang buka. Di sini kita lagi duduk di depan chart. Dan kita analisa apa? High time frame narrative. Sudah ambil external, lower time frame structure, sudah confirm market bakal naik. Jadi hari ini bakal harus jadi apa? Harus ada bullish candle. Dan balik lagi ke sini. Bullish candle di sini. Kalau kita ekspektasi bullish candle, gimana kita gabungan high of the day dan low of the day? Di sini bakal saya akan kasih tahu high of the day dan low of the day. High of the day dan low of the day adalah ketika harga daily candle buka. Kalau kita tahu daily candle bullish, ketika daily candle bullish bakal ada apa? Open low. Ini ada low kan? Ini low, bisa terjadi yang ini guys. Ini yang swing ini, yang manipulasi ini, face manipulasi ini bakal jadi low of the day. Yang paling bawah ada apa? Itu yang low of the day. Low of the day adalah low paling bawah ada. Itu low, yang valid low. Kalau high, ketika ini bearish, kebalik. Kebalik, ini kan merah nanti. Jadi di sini kebaliknya high of the day. Yang paling high hari itu ada apa? Dan kebalik itu low of the day. Yang low, yang paling bawah ada apa? Itu yang saya kasih tahu hari ini. High of the day dan low of the day. Dan ingat, 2 sesi kita trade. Kita tidak trade Asia. Aku bilang kan, Asia tidak usah. Kita nggak butuh Asian session. Kita butuhnya London sama New York. Dan kalian harus tahu, ini dua session itu powerful banget. Kalau Forex lebih fokus ke London session dan New York session juga. Kalau indices, kalau kalian pakai Nasdaq atau gitu-gitu, kalian lebih fokus ke New York Kill Zone. Karena New York Kill Zone is the king. Sekali saya bilang. London kalian bisa pakai, mungkin EU, Euro USD, atau biasa kalian bisa menggunakan London Kill Zone. Kalau New York itu lebih ke indices, oke? Jadi, biasanya ya, ketika London Kill Zone, biasanya pasti ada low of the day. Jadi, low of the day, yang low yang valid adalah sering, dibilang sering, tapi jarang ada New York low. Jadi, biar kalian nggak bingung. Jadi low of the day bisa ada intraday reversal adalah open low yang high ini by side of the curve bakal ada di low ini bakal terjadi di London Kill Zone.
Dan saya kasih tahu di sini. Contoh kayak gini. Open low yang just 2 sampai 5 bisa ada di dalam London kill zone. Makanya saya kasih tahu di sini. Ini yang low of the day, low paling bawah, valid low. Kalau kita lihat di contoh, ini jam berapa? Kalian lihat di sini. Low jam 2. Kalian bisa lihat jam enggak ya? Sebentar saya tarikin dikit lagi. Oke. Kalau kalian bisa lihat di sini. Berapa jam? Dari jam 2 sampai 5. Ini yang London kill zone di bawah ini. Ini 2 sampai 5. Jadi ini yang London kill zone. Jadi ketika harga buka, kita ekspektasi hari ini market harus naik. Jadi ketika harga buka pasti ada salah satu momen yang palsu. Open low dan kalian harus fokus apa? Salah satu kill zone. Itu yang kita baru pakai kill zone-nya. Jadi jangan sembarangan pakai kill zone. Dan kita harus wajib pakai entry juga di dalam kill zone. Biar kita mengikuti dengan low of the day dan high of the day. Oke? Kalau kalian fokus di sini ada apa? Jam 2 sampai jam 5 dan bikin valid low of the day. Jadi apa yang terjadi? London sudah bikin low of the day dan kita kena PDRA di sebelah order block. Dan apa yang terjadi? Market melanjut naik ke atas. Buy side of the curve. Makanya di sini saya bilang sering market kalau memang lagi bullish karena gara-gara dekat fair value gap atau order block lagi dekat kan langsung dia open Londonnya sudah kena PDRA. Makanya jarang banget New York terjadi, tapi kalau New York terjadi itu high probability banget guys. Benar-benar New York itu lebih high probability banget. Dan kalian harus tahu di sini kalau London sudah bikin low of the day, kalian fokus apa? New York kill zone continuation. Continuation adalah apa? Ketika London sudah konfirmasi low-nya, kalau New York kalau buka dia bakal lanjut naik ke atas. Kalau kita lihat New York jam 7 buka, kalau lihat di sini jam 7 di sini New York buka. Apa yang terjadi? Open manipulasi lagi kemana? Kalian lihat midnight open-nya. Kalian lihat lagi apa yang terjadi. Dia open di sini jam 7, open dia naik ke atas sampai sini, balik lagi ke bawah midnight open sekali lagi, baru dia naik. Dan selalu ingat guys, kapanpun market kalau mau buy pakai New York atau kill zone, New York kill zone atau London kill zone, beli di bawah midnight open. Itu selalu diskon dan probability-nya lebih tinggi. Jangan pas naik, jangan buy. Beli selalu di bawah New York midnight open. Itu kalau kalian punya bias buy hari itu dan kalian bisa beli di bawah midnight open dengan lower time frame structure curve, contoh kayak gini, curve yang ini guys, dan kalian dapat high probability banget di bawah midnight open. Itu yang mereka sebutkan midnight di bawah diskon di atas premium, biar kalian paham sekali lagi, oke? Dan kalian bisa menggunakan beli area ini sampai sana. Dan kalau ketika New York Kill Zone buka, dia bakal apa? Balik lagi, manipulasi lagi di bawah midnight open. Kalau sudah kena midnight open, balik lagi ke atas selanjutnya. Makanya di sini adalah bisa ada London Kill Zone, Low of the Day, valid Low of the Day. Jadi di sini ada apa? Low of the Day adalah London Kill Zone di sini. Di sini adalah London Kill Zone dan selanjutnya New York Kill Zone. Dan sekali lagi bisa ada New York Kill Zone, Low of the Day juga. Gimana itu adalah kita lihat dulu yang London dulu, oke guys? Dan kalau kalian lihat high of the day dan low of the day London bullish dan bullish reversal profile. Itu adalah salah satunya. Saya tadi contoh ketika harga buka, sini lihat open, dan kalau kalian lihat akumulasi Asia, ya ini akumulasinya Asia. Tapi saya tidak mau kasih tahu akumulasi manipulasi itu, kalian sudah tahu. Tapi kalian praktekin aja sendiri gimana itu merubahkan akumulasi, manipulasi, distribusi. Itu kan sendiri bisa tahu. Oke, kalian lihat di sini, ini contoh aja ya. Open, accumulation, manipulation. London bikin low of the day dan melanjutkan atas, dan New York continuation. Contoh sesuai ini. Lalu lihat New York kill zone, London kill zone, lanjut ketika New York buka juga dia balik lagi ke midnight open, baru dia lanjut. Kalau kalian di sini sama yang terjadi. Dan harus dari PDRA, tidak boleh sembarangan entry. Kalau sekalian lagi
lagi dari PDRA. Tidak boleh sembarangan entry. Kalau kita bearish, kalau kita ke bawah, sama aja guys. Saya tidak mau ulangin lagi ya, cuman saya kasih tahu. Kalau memang kita dapatkan bias untuk sell, kita ekspektasi apa? Open, high itu harus adalah apa? Salah satunya London atau New York. Di sini saya contoh London kill zone. Kalau kalian balik lagi ini ke inverted scale, ini. Jadi open, di sini buka, high of today bakal jadi apa? Open, high, low, close. Kalau kita lihat di sini, open, low, high, close, ini kebalik. Open, high, low, close. Jadi juga swingnya naik ke atas, manipulasi ke atas kalau bearish. Oke, kalau di sini London bikin high of the day dan New York lanjut ke bawah. Di sini juga London yang high of the day dan New York kill zone lanjut ke bawah. Oke, dan sekali lagi kita ke bawah. Di sini ada apa? Bullish reversal candle. Ini sangat agak beda. Karena kenapa? Kalau bullish reversal candle, akumulasi manipulasinya sampai ke dalam banget. Mungkin di sini contohnya kita belum ada PDRA. Kalau kita bisa lihat di sini, ini open low. Dan kita sudah ada PDRA di sini. Memang kalau PDRA belum ada di sini, contoh PDRA belum ada di sini, dia bakal kemana? Dia bakal ke sampai dia kejar liquidity ke bawah lagi. Mungkin kalau misalnya ini yang PDRA, kalian pikir aja ini yang PDRA. Kita tidak ada PDRA di sini. Satu jam PDRA masih ada di sini. Market lakukan apa? Dia buka di sini dan apa yang terjadi? Sampai manipulasinya sampai dalam banget baru dia bergerak. Makanya di sini contoh open low. Jadi fix-nya pas dia manipulasi ke bawah pasti ada fix yang tergede ini muncul di sini. Itu low of the day dan market lanjut naik ke midnight open nanti lanjut. Jadi low of the day sudah terjadi di PDRA London dan New York. Apa yang terjadi? Selalu ingat, ketika New York buka dia bakal manipulasi ke bawah midnight open. Gimana pun, sekali lagi gimana pun kamu harus tahu market lagi naik. Kalau market lagi naik, kita targetnya mana guys? Harus coba pikir targetnya mana. Swing high ada di atas sini. Kalau di sini sudah ketemu, kalian bisa keluar. Kalau kalian memang mau hold sampai internal range liquidity itu terserah. Kalau kalian entry di sini, exit di sini. Makanya sini ada swing high di atas. Kalau entry, exit di swing high. Di sini juga pembalikan ke bawah ini bullish dan kalau kita ekspektasi bearish candle, kita harus mengharap apa? Open high. Yang high itu merupakan salah satu fix sampai ke atas. Kadang ada kayak dikit ke bawah biar fix-nya kecil. Kalau kadang ada manipulasinya sampai ke atas yang pucuk banget dan bikin yang ini fix-nya. Itu kapan itu terjadi adalah ketika harga ambil liquidity ini, kalian lihat di sini. Ketika harga ambil liquidity, external liquidity, dia bakal terjun ke bawah lebih dalam karena isi seller terus biar mereka lihat market lagi turun. Baru dia naik. Jadi ini salah satu fix di high time frame. Makanya di sini ada salah satu fix. Sama aja juga ketika harga mau naik di dalam internal juga kalau kita bullish, kita bisa ekspektasi salah satu manipulasi ke bawah dan melanjut atas. Jadi kita ada beberapa satu yang manipulasinya agak dikit, satu yang manipulasi sampai pakai fix yang atas ke bawah. Yang di sini kalian lihat di sini London ada jam 2 sama 5 sampai 5 bikin high of the day, wallet high dan New York lanjut ke bawah. Oke, ini yang basic kalian sudah harus gabungkan dengan kill zone. Contoh di sini. London atau New York. Satu hal terjadi guys. Oke, nanti saya upload salah satu PDF-nya dari AM Trades. Kalian boleh cek PDF-nya. Di situ banyak informasinya. Di shoutout di AM Trades. Nanti saya taruh linknya di bawah. Kalian boleh nontonkan. Dan kalian bisa pakai PDF itu banyak ilmu yang tersisi. Kalian boleh lihat juga. Oke, balik lagi. Ingat, kalau kalian bullish, dua hal terjadi. Satu, London bikin low of the day atau New York bikin low of the day. Kita sudah lihat London gimana bikin low of the day. Sekarang kita mau melihat gimana New York bikin low of the day. Oke, balik lagi ke New York session. Kalau New York kill zone guys, kalau kita ekspektasi hari ini bullish, tadi saya contoh bullish London kill zone. Sekarang kita balikin New York kill zone. Gimana New York kill zone? Itu yang king saya bilang.
New York Kill Zone itu paling nomor 1 daripada London, karena itu yang volatility-nya sangat gila, manipulasinya sangat gila banget. Oke, jadi kita perhatikan di sini gimana low of the day terjadi di New York Kill Zone adalah harga bakal buka jam 12. Apa yang terjadi adalah midnight open, pas buka, harga buka jam 12, market bakal akumulasi di area midnight open. Dan ketika London buka, dia bakal manipulasi dikit naik ke atas, naik ke turun bawah, naik ke atas, naik ke turun bawah, dikit naik ke atas, naik ke turun bawah. Dia bakal akumulasi terus di area midnight open sampai London Kill Zone. London Kill Zone tetap akumulasi. Mungkin Asia di sebelah sini Asia naik turun, kita tidak peduli Asia apain. Mungkin kalau Asia akumulasi, kalian anggap aja itu accumulation. Oke, kalau dia gerak lebih gede ya itu terserah. Kita nggak peduli sama ini. Kita sesuaikan biasnya. Oke, kita fokus biasnya. Kalau hari ini kita bullish, biasnya gimana? Sekali lagi sini balik lagi. Oke, kalau kita lihat chart ini, kita sudah punya daily high dan low di sini, dan ini Nasdaq. Kalau ini pair ini Nasdaq, karena kalau Nasdaq itu lebih ke New York Kill Zone. Itu bukan ke London, lebih akurat itu New York Kill Zone. Jadi kalau kita lihat di sini daily dan kita punya low dan high dan market turun bawah kembali ke sini diskon dan market kena salah satu fail PDR di sini dan market sudah kasih indikasi atau kita mau cek dulu. Oke, kita masuk ke 1 jam. Saya selalu bilang apa? Ketika harga sudah ambil external liquidity atau ketika harga sudah ambil internal liquidity, kalian biarin yang 1 hari. Yang pertama hari biarin aja, atau pertama leg biarin aja, konfirmasi dulu apakah harga mau naik ke atas atau enggak. Dan kalian benar-benar bisa lihat di sini market lagi menghormati fair value gap ini, dan baru dia kena di sini. Kalau kita turunkan lebih, kalau turunkan di sini kita ada yang order block masih sisa di sini. Oke, kalau kita ambil OB sebagai sini dan kita hapus ini pakai PDR. Makanya saya bilang, kalau kalian pilih satu PDR dan kalau kalian lihat apakah eksternal sudah ambil, kalian lihat dulu. Lihat area ini apakah harga sudah ada lower time frame structure. Apakah besok kita bisa lihat untuk buy? Kalau memang ini sudah kasih indikasi dengan jelas PDR hit diskon, ini mau naik ke atas dan di sini sudah break dengan agresif. Dan itu sudah kasih 80 indikasi market bakal naik. Kita menunggu apakah PDR masih hormat harganya. Ya, PDR sekali datang naik ke atas, 2 kali datang naik ke atas. Oke, itu sudah ada indikasi melebihi market bakal naik. Kita belum ada power of team mendukung bias. Kita harus nunggu apa? Besok berikutnya kita harus nunggu yang besok buka jam berapa? Jam 12 di sini, besok hari buka. Dan kita dapat apa? Midnight open di sini. Kita sudah dapat midnight open, apa yang terjadi lanjutnya? Kita harus lihat bullish candle. Sekarang kan kita masih kena, kalau kita lihat daily apa? Swing high, swing low, 1 leg dan discount dan market sudah kena PDR, ini lanjut naikkan. Tapi kita kejar buy dari bawah sini tidak. Pertama hari ini kita biarin yang hari itu dalam ini. Kalau kalian lihat di sini, yang hari ini ada di sini, kita biarin ini hari masuk ke bawah sini dan balik ke range lagi di dalam ini. Ini kita hari ininya biarin. Yang hari berikutnya kita fokus. Jadi hari berikutnya harus apa? Harus bullish candle, buy open low high close. Jadi hari bullish sampai ke external lagi, internal lagi ke atas. Nih, kalau kita udah punya bias 1 candle lanjutnya, apakah kita sembarangan lihat 1 candle break lanjut? Tidak. Kita punya bias dengan benar. Kita punya bias di sini dan kita punya bias sampai diskon, market lagi bullish, kita udah punya bias. Makanya saya bilang jangan sembarangan lihat daily candle sudah break punya bias. No, that's not the real bias. Kalian fokus real bias dengan structure, higher time frame narrative dengan lower time frame structure. Hari ini kita bakal lihat apa? Sama, open, low,
high, close. Itu yang bullish candle kita ekspektasi market harus naik. Itu candle ini bisa jadi bullish reversal juga, bisa jadi punya wick yang gede juga. Dia bisa kena di PDRA yang ada di dekat juga, biar bisa naik juga. Makanya saya bilang di sini. Ini kalau kalian lihat di sini, kalian lihat, perhatikan di sini, oke guys. Apa yang terjadi? Saya nyalain indikator biar sampai ke sini. 22, bentar, sampai enggak ya? Oh, oke. Market indikatornya sudah sampai ke sini. Saya kira nggak sampai. Oke, sampai. Kalau kalian lihat di sini, market open, apa yang terjadi? London accumulation. Yang kita lihat contoh yang pertama itu London, apa yang terjadi? Manipulation masuk ke PDRA. Tapi di sini apa? London accumulation. Apakah kita harus trade? No, tidak. Kita menghindari dari sini. Tapi tetap kalian lihat, masuk ke PDRA London, balik bullish. Tapi kita nggak ada buy side of the curve. Kita nggak ada higher high, higher low naik ke atas. Itu kita tidak bisa masuk. Masih tetap menghormati midnight open. Jadi kita harus nunggu apa? Kalau memang sesi ini tidak jelas, kita harus nunggu, biarin sesi yang pertama ini, biarin aja. Mulai jam 2 sampai berapa jam ini manipulasinya, kalian perhatikan. Sampai jam 4.30 manipulasinya terjadi di sini. Dan apa yang terjadi? Kena PDRA di sini, order block, dan baru dia naik ke atas. Dan apa yang terjadi New York Kill Zone? New York Kill Zone pas buka, dia kemana? Kalian perhatikan di sini. Dia ke salah satu PDRA ada di sini. Yang example sebelumnya kita lihat itu dia masuk ke midnight open. Tapi di sini dia tidak masuk ke midnight open. Dia tinggal masuk ke salah satu PDRA di sini dan lanjut penaikan. Saya bilang ya, lebih accurate itu kalian nunggu sampai dia masuk ke midnight open. Kalau mau entry di sini, kalian entry-nya di sini, SL-nya harus di bawah low ini. Mungkin dia memang harus balik juga, dia ada break order block di sini. Jadi dia nggak mungkin lewat sini juga. Jadi kalian kalau entry juga harus di bawah. Tapi saya sarankan kalau fokus dengan New York Kill Zone, kalian nunggu sampai dia bawa ke midnight open. Oke, itu lebih accurate. Kalau di sini apa? Low of the day kapan terjadi? London. Kita lanjut naik ke atas. New York naik ke atas. Oke. Sekarang apa? Besok apa? Kita masih belum sampai eksternal lagi di sini. Kita masih ada external range liquidity. Besok apa kita ekspektasi adalah kita butuh bullish candle satu lagi. Apa yang terjadi? Open, low, high, close. Di sini kita lihat London bikin low of the day. Coba kita di sini apa yang bikin low of the day. Dan kita catatkan jam 12 dulu. Dan kita catatkan midnight open dulu. Midnight open. Dan kita bisa lihat di sini. Oke. Kalau kita bisa lihat apa yang terjadi. Open. Apa yang terjadi sekarang. London kemana? London Judas, manipulasi. Bukan dia langsung turun naik ke atas. Kenapa? Kita masih ada salah satu PDRA di sebelah. Saya bilang, kalau kita dari sell side berubah ke buy side, sell side PDRA di sebelah ada di sini bakal dukung buy side PDRA. Itu yang kemarin saya pas jelasin dengan ICT Market Success, saya bilang PDRA. Dan kalau diambil di sini juga dan di sini ini juga ada PDRA. Dan sell side PDRA semua bakal, ini kalian lihat di sini, kena di mana? Kena di mana? Ini sell side PDRA semua mendukung buy side of the curve. Ini bisa katakan mitigation blocks atau inversion fair value gap. Bisa katakan bahwa banyak namanya, tapi kita nggak butuh itu. Kita butuhnya, oke, kalau sell side PDRA, kalau kita mau, kalau misalnya market lagi sudah buy side of the curve, kalau break ke atas, nanti pas dia balik ke bawah, bisa hold posisi ini. Itu aja mikir aja, oke? Dan kalau kita mikir, ini salah satu inversion fair value gap di sini. Dan kalian perhatikan apa? Kalian lihat di sini. Apa yang satu hal terjadi? Open, London bisa akumulasi juga, London bisa manipulasi juga. Saya kasih contohnya di sini. Kalian bisa lihat di bawah sini. Oke. Kalau kita lihat di sini, pertama itu apa? London accumulation.
Dan kalian bisa lihat London accumulation bawah sini nih, London accumulation, tapi dia naik ke bawah, bikin low of the day London. Tapi di sini ada apa? London manipulation ke bawah, beda. Jadi dua profile ada, satu London bikin low of the day atau New York bikin low of the day. Tapi di scenario ini apa yang bikin low of the day adalah New York kill zone. Ini New York kill zone lanjut naik ke atas. Besok ada apa? Kalau kita lihat besok pakai midnight open dan kalian tanya entry, kalian cari entry di area buy side of the curve. Kalian harus cari entry area buy side of the curve. Di sini kalian bisa menggunakan apa aja, order block, fair value gap, terserah. Tapi kalian wajib tahu yang valid low of the day, valid high of the day. Itu yang benar-benar harus wajib tahu. Diingat, ini kata-katanya ini ingat Bang, ingat ya. Kalau kamu sudah ketemu low of the day di sini London, yang PDRS yang terjadi setelah sudah bikin low of the day bakal tidak boleh gagal. Ingat ini, kalau memang PDRS yang sudah terjadi low of the day dan gagal, itu bukan low of the day, itu bikin manipulasi lagi ke bawah. Kalau memang ini benar-benar low of the day, ini kata-kata benar, dengar ya. Kalau sudah ada low of the day yang benar, PDRA yang ada berikutnya buy side of the curve di lower time frame harus menghormat harganya. Kalau PDRA itu gagal, berarti itu bukan sebenarnya buy side of the curve. Itu nanti bakal ada manipulasi lagi. Jadi fokus di mana PDRA ngerespek. Kamu bisa entry di sini, kalau enggak kamu bisa entry di fair value gap, nanti kamu bisa entry di order block. Banyak ada pilihannya. Tinggal pilih mau yang entry di mana aja. Oke? Dan kita lanjut naik ke di sini juga, kalian tinggal pilih di mana entry-nya mau apa. Ada banyak entry, saya sudah jelaskan market maker model, dan semua saya sudah kasih tahu di market maker model part 2, kalau boleh ini videonya. Di sini saya sudah kasih tahu gimana bisa entry, kalian tinggal nonton itu aja. Dan kalian lihat di sini low of the day New York kill zone. Kalau kita balik ke sini lagi apa yang terjadi? London accumulation. Tapi kita lihat di sini apa? London manipulation. Kalian lihat di sini. Kalau kita bullish ini yang fake-nya, kalian bisa lihat fake-nya. Ini yang fake yang paling ini, fake aggressive down, aggressive. Ini yang fake yang ada di sini. Jadi London manipulation bikin New York kill zone yang low of the day dan naik lagi. Di sini kebalik bearish. Open, kalau bearish kita tinggal putar ke atas ke bawah. Sama aja, saya nggak mau ulangin, sama aja. Kalau bearish kita open, naik ke atas, turun. Kalau bullish kita open, turun ke bawah, naik. Sama aja profilnya, tinggal kebalik aja kalau bearish candle, bullish candle. Oke, kalau balik New York kill zone bikin high of the day, dan London bikin manipulation ke atas. Kalau di profile ini, London bakal akumulasi, New York bakal ada manipulation. Jadi London bakal naik turun di midnight open, tiba-tiba New York bikin low of the day, baru dia naik. Di sini juga kalau bearish candle, market buka, accumulation, manipulation, New York bikin high of the day, lanjut ke turunan. Itu yang sebenarnya high of the day dan low of the day dengan power of 3. Dan apa kalian harus lakukan adalah power of 3 dengan gabungan dengan high time frame narrative dengan lower time frame structure. Kalau kita lihat di sini, pagi-pagi bangun harus cari apa yang ada di chart. Baru kalian analisa dengan benar apakah hari ini ada bullish candle atau bearish candle dengan power of 3 dengan high of the day atau low of the day. Oke? Sangat jelas banget, saya sudah kasih contoh untuk semuanya. Sekarang kerjaan kalian backtest semua ini guys. Backtest semua satu-satu dan kirim chart di Telegram. Aku mau lihat apakah ini benar atau enggak. Oke? Dan ini sangat simple banget. Dan kalau kalian backtest sekali nonton, kalau nggak paham nonton sekali aja. Jadi kalau ini dua hal tidak jelas, jangan masuk ke chart, tutup chart, escape. Nanti aja besok lihat lagi atau mungkin session selesai lihat lagi apakah sudah ambil high atau low. Itu fokus. Dan benar-benar fokus banget dan backtest semuanya, nanti kasih tahu ke aku gimana
ini analisa saya bang, ini ada law of the day kelihatan dan semuanya nanti kasih tahu di Telegram biar kita bisa belajar bareng-bareng dan share ilmunya. Oke guys, thank you for watching dan jangan lupa backtest semuanya dan have a safe day. Oke guys, thank you dan see you in the next video.